Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inna Rosretnawardani, NIM 2691021 dari kelas Fikih Ibadah A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Sholat itu, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya dengan kata sholat, karena sholat merupakan kewajiban bagi semua umat muslim. Nah, di sini sholat adalah rukun Islam yang kedua, dan sholat merupakan rukun yang sangat ditekankan atau diutamakan sesudah dua kalimat syahadat. Nah, sedangkan pengertian lain dari sholat berdasarkan buku yang saya baca dari Jamal Abdul Hadi, bahwa sholat adalah media terbesar untuk menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Dan sholat juga menjadi perantara yang sangat penting untuk membentuk agama bagi seorang anak. Nah, itu merupakan beberapa pengertian tentang sholat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum sholat. Berdasarkan kepada beberapa firman Allah SWT dalam Al-Quran, dinyatakan bahwa setiap yang mukallaf itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu di dalam sehari semalam. Nah, sebagaimana firman Allah SWT di bawah ini yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholawata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa'idat ma'nantum faqimus sholah. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban Sadaqallahul Adzim, yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Nah, jadi hukum sholat itu adalah wajib ya teman-teman. Oke, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas syarat-syarat sholat. Apa saja sih syarat-syarat sholat itu? Syarat-syarat sholat itu ada dua. Yang pertama, syarat-syarat wajibnya sholat. Bisa kalian lihat, itu diantaranya ada 4. Yang pertama itu muslim. Jadi, sholat tidak diwajibkan kepada orang kafir ya teman-teman, karena didahulukannya 2 kalimat syahadat adalah syarat dalam perintah sholat. Yang kedua, itu berakal. Sholat tidak diwajibkan kepada orang gila. Yang ketiga, balik. Jadi, sholat tidak diwajibkan kepada anak kecil hingga balik, hingga ia sudah memasuki masa remaja. Yang keempat, bersih dari darah haid dan darah nifas. Jadi, sholat tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang menjalani masa haid dan wanita yang menjalani masa nifas hingga kedua bersih dari kedua darah tersebut. Begitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya, yang kedua adalah syarat-syarat sahnya sholat. Apa sih syarat-syarat sahnya sholat? Yang pertama itu waktunya telah tiba. Jadi, sholat tidak diwajibkan sebelum waktunya tiba ya. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang dimaksud dengan hadas besar dan kecil ini ialah seseorang tidak bersih dan baru dinyatakan bersih apabila ia telah mandi, yaitu contohnya perempuan yang baru selesai haid
dan nifas, atau laki-laki atau perempuan selesai bersetubuh baru masuk Islam. Sedangkan hadas kecil itu ialah keadaan diri seseorang dalam sifat tidak bersih dan baru menjadi bersih bila ia telah berwudu. Contohnya ketika dia baru bangun tidur, terus atau keluar sesuatu dari badan melalui dua jalan, yaitu keluar angin atau buang air besar. Yang ketiga yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Orang yang sholat harus bersih tempatnya, badannya, dan juga pakaiannya ya teman-teman. Yang disebut najis di sini itu adalah setiap kotoran seperti urin atau tinja dan segala sesuatu yang dilarang untuk dikonsumsi seperti darah, hammer, dan lainnya. Yang keempat itu menutup aurat. Aurat ditutup dengan sesuatu yang dapat menghalangi terlihatnya warna kulit. Aurat laki-laki itu antara pusat sampai lutut, sedangkan aurat perempuan itu seluruh tubuh, kecuali muka dan dua telapak tangan. Yang kelima adalah menghadap kiblat. Kiblat kita di Ka'bah ya teman-teman. Sebab sholat tidak akan sah tanpa menghadap kiblat. Nah, itu merupakan syarat sahnya sholat ya teman-teman. Apakah bisa dimengerti? Bisa ya? Oke, untuk materi selanjutnya itu adalah rukun sholat. Rukun sholat. Ada berapa ya rukun sholat itu? Dalam mazhab Imam Syafi'i, sholat dirumuskan menjadi 13 rukun. Yang pertama, itu ada niat. Niat itu sengaja atau menuju sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan tersebut. Nah, tepatnya di dalam hati, diucapkan di dalam hati. Yang kedua, itu berdiri tegak bagi yang kuasa. Kalau tidak bisa berdiri, bisa dilakukan dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, bisa dilakukan dengan berbaring. Itu untuk orang yang lemah atau orang yang sedang sakit. Sedang sakit-sakitan keras ya misalnya. Terus yang ketiga itu takbiratul ihram. Diucapkan bagi yang bisa mengucapkan dengan lisannya. Lafaznya berbunyi Allahu Akbar. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Atau yang bagi tidak hafal, bisa menggunakan surah-surah Al-Quran pendek lainnya ya. Yang kelima itu ruku. Dan yang keenam itu bangkit dari ruku lalu iktidal. Yang ketujuh sujud 2 kali. Untuk setiap rakaat paling tidak bagian dahi mukanya menempel pada tempat sujud, baik di tanah atau lainnya. Yang kedelapan itu duduk di antara 2 sujud. Pada setiap rakaat itu berlaku bagi yang sholatnya dalam keadaan berdiri, duduk atau terlentang, serta tu'maninah sewaktu duduk di antara 2 sujud. Yang kesembilan itu duduk akhir atau tasyahud akhir yang diiringi dengan salam. Yang ke-10 itu membaca tasyahud sewaktu duduk akhir. Yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Yang ke-12 mengucapkan salam seraya menoleh ke kanan. Hukumnya wajib dan masih dalam keadaan duduk. Yang ke-13 itu tertib. Tertib itu mengerjakan rukun-rukun sholat secara berurutan. Nah, itu merupakan rukun sholat menurut Imam Syafi'i ya teman-teman. Bagaimana? Apakah sudah tahu? Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu azab atau ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama, itu sholat subuh. 1 kali meninggalkan saja akan dimasukkan ke dalam neraka selama 30 tahun.
yang sama dengan 60.000 tahun di dunia. Alhamdulillah. Yang kedua, itu ada sholat zuhur. 1 kali meninggalkan dosanya sama dengan membunuh 1.000 orang umat Islam. Yang ketiga, jika kita meninggalkan sholat asar 1 kali saja, itu dosanya sama dengan menutup atau meruntuhkan Ka'bah. Yang keempat, itu sholat maghrib. Jika kita 1 kali meninggalkan saja, dosanya sama dengan berzina dengan orang tua. Alhamdulillah. Yang kelima, itu sholat isya. Jika kita meninggalkan 1 kali saja, kita tidak akan diridhoi oleh Allah SWT untuk tinggal di bumi atau di bawah langit, serta makan dan minum dari nikmatnya. Na'udzubillah. Gimana? Menyeramkan ya teman-teman? Semoga kita termasuk orang yang selamat di dunia dan akhirat ya. Amin. Untuk materi selanjutnya, yang terakhir itu ada hikmah sholat. Jadi kita menjalankan sholat itu ada hikmahnya loh teman-teman. Apa saja sih hikmahnya dalam menjalankan sholat itu? Nah, salah satunya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah SWT yang terkandung dalam persyariatan sholat. Dan dia menjadikan sholat itu sebagai pelebur dosa. Wah, subhanallah. Dan dia pun membatasinya dalam 5 waktu. Tetapi pahalanya setara dengan pahala sholat 50 waktu. Subhanallah. Nah, dengan melaksanakan sholat, pelaku berarti telah melaksanakan perintah Allah SWT. Kita berarti bersyukur atas rahmat dan karunia-Nya Allah SWT. Selain itu, kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah serta menambah keimanan kita. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh meninggalkan sholat ya teman-teman. Itu merupakan serangkaian materi penjelasan tentang sholat ya teman-teman. Oke, itu saja dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.